Tapi kalau seperti MKC, tidak berlaku bagi dia pasal 14 ini. Yang berlaku pasal 14 ini seperti Rizik Munarman, karena mereka terkait dengan semua makar. Dan juga Waloni, Somat, dan sebangsanya. Jadi ya kita sangat miris, Pak. Undang-undang di Indonesia seperti ini. Oke, lanjut dulu nih, Pak Robert Amerika, lalu Pak Matias tambah Amerika. Silakan Pak Robert. Shalom Pak Paul. Pak Pemburu kapanpun boleh masuk, Pak Batiar kapanpun boleh membantah Pak Batiar ya. Ini kan karena ini kan pendidikan hukum buat kita para YouTubers, para netizen Pak Batiar, supaya kita jangan sampai sesat masalah undang-undang ini ya. Silakan Pak Robert. Ya, terima kasih Pak Paul dan shalom untuk semuanya. Ya, ini hal yang penting bagi kita juga untuk mendapat pembelajaran soal hukum di Indonesia, di mana ya kita tahu bahwa ya hukum di Indonesia itu labil, Pak. Jadi mereka yang merasa berkuasa, mereka menurunkan pasal-pasal yang bisa menekan mereka yang tidak mereka kehendaki atas dasar mayoritas dan identitas agama. Selalu ini yang dipakai. Jadi selalu, Pak. Selalu ini dipakai, Pak. Jadi kalau menurut saya kan kita sebenarnya tuh baku mengenai ya presumption of innocence until proven guilty. Jadi sebenarnya Pak KC ini bebas daripada melakukan sesuatu sebelum dia dinyatakan bersalah. Dan kalau mengacu kepada pasal 14 ini, baik yang pertama dan kedua, Pak KC itu bebas karena Pak KC itu tidak menyiarkan berita atau dia hanya membacakan saja toh. Ya, itu pun bukan siar atas pribadi dia, hanya tidak dan saja. Betul sekali, dan dia sebagai counter terhadap apa yang disampaikan oleh Somat. Jadi sebenarnya hukum pasal 14 ini dikenakan kepada seperti Somat, Waloni, Rizik, dan sebangsanya. Terlalu banyak mereka. Kok sekarang justru MKC yang dikenakan dengan hukum yang tidak dia lakukan untuk membuat makar, mengajak orang supaya berontak. Nah ini benar-benar Indonesia ini terlalu nyata, obvious lah Pak ya, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atau memberlakukan kepada mereka yang justru harus dilindungi. Jadi memang ya kita menuntutlah supaya Indonesia ini jangan sampai bubar karena banyak orang yang melihat bahwa ketidakadilan sama sekali tidak ada di Indonesia. Jadi kalau mereka yang lemah ya sudahlah. Cuma desakan-desakan mereka yang punya pengaruh terhadap pemerintah. MUI, partai-partai yang memakai jargon-jargon agama. Jadi kita harus perjuangkan. Yang dikenakan dengan hukum yang tidak bisa mungkin dilepas, mereka yang sudah nyata-nyata makar, teroris, dan koruptor. Karena ya mereka ini memang harus dikenakan hukum yang tegas sekali. Tapi kalau seperti MKC, tidak berlaku bagi dia pasal 14 ini. Yang berlaku pasal 14 ini seperti Rizik Munarman, karena mereka terkait dengan semua makar. Dan juga Waloni, Somat, dan sebangsanya. Jadi ya kita sangat miris, Pak. Undang-undang di Indonesia seperti ini. Dan kedua juga, ya lawyer-lawyer kita, Pak, ya maaf kata, ya mereka jago-jagokan, mana suara-suara mereka tuh, Hotmat Paris, Ruhut, segalanya. Mereka bungkem diam diri. Jadi ya kita sangat sedih. Mereka itu tidak pernah juga bersuara, tapi ya sudahlah, apa yang diharapkan juga. Dan juga mereka yang membuat undang-undang ini, tentunya undang-undang ini atas kesepakatan atau persetujuan dari baik itu dari legislatif yang membuat ini, tentunya bukan setiap orang kan membuat ini. Jadi
kebanyakan yang menguasai mayoritas dalam legislatif adalah orang-orang yang cenderung kepada keinginan mereka untuk menerapkan sesuatu yang tidak adil bagi orang minoritas dan berkenan untuk mereka itu dibuat-buat. Dan di mana suara-suara daripada kawan-kawan kita yang duduk di legislatif untuk tidak menentang ini, karena mereka pasti membaca hukum ini. Ya protes dong. Jadi jangan sampai kok ini pembiaran. Jadi ya itu dulu Pak, saya nggak panjang-panjang karena ini kita itu terbawa dengan emosi kalau melihat Indonesia terus seperti ini. Karena ya kita juga mengantisipasi 2024 akan lebih kacau lagi. Yang diusung-usung itu orang-orang yang intoleran. Jadi saya yakin kalau kita tidak bersuara dan kita tidak memobilisasi orang-orang yang memang menyokong kebersamaan kita untuk melawan ketidakadilan, ya memang 2024 akan menjadi suatu kenyataan yang runyam dan pahit bagi bangsa kita. Jadi mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut dulu nih, Amerika lagi nih ya. Pak Matias tambah silakan. Oke Pak Pol, itu makan jangan terlalu banyak Pak Pol. Apel Pak, diet Pak, kita makan apel Pak. Oh apel ya. Saya nggak makan kulitnya, kalau makan kulitnya gatal lehernya. Saya sudah berkurang 55 pound Pak Pol. Wah mantap Kak. Oke lah. Saya ini mau dialog dengan Pak Paul dan Pak Baktiar, pemburu rezeki mengenai hukum boleh. Pak. Bisa Pak ya? Boleh, boleh. Nah, tapi ini nggak ada hubungannya dengan MKC, dengan Komarudin, sama Martin. Kalian jangan tersinggung-singgung ya, karena ini saya mau belajar hukum ya, berdialog hukum secara umum. Ya. Nah, jadi dulu Pak, ada di suatu negeri antah berantah, ini anatomi aja nih Pak ya. Jadi, bila di negeri itu pemerintahnya membuat suatu proyek, katakanlah suatu departemen A gitu Pak ya. Proyek ini diikuti oleh beberapa, katakanlah rekanan, istilah yang sering kita kenal Pak ya. Nah, katakanlah proyek ini dilakukan oleh 20 rekanan. Nah, itu proyek itu bisa diatur Pak ya. Proyek itu bisa diatur, si A yang menang. Yang lain-lainnya kalah tetapi di duit. Kan gitu Pak ya. Nah, pernah nggak melihat cerita itu Pak di negeri antah berantah itu? Jadi misalnya Departemen A bikin proyek irigasi, ada 20 rekanan yang mau bikin ikut melamar gitu ya, mengajukan biaya. Siapa yang istilahnya kan siapa yang paling murah, dia nanti yang paling menang, yang akan menang melakukan tender itu. Tetapi proyek itu bisa diatur, jadi akibatnya perusahaan C menang, tetapi dia juga memberikan uang kepada yang kalah-kalah ini supaya ada udahlah kalahlah, kalian nggak ngerjain proyek. Di Pak. Hah? Di Indonesia banyak itu Pak. Ini janganlah ngomong di begitu, Indonesia Pak. Caranya memang begitu Pak. Di negeri antah berantah ini Pak. Pak Paul ini gimana? Dia terlalu vulgar. Ya nggak apa-apa, kita mah vulgar aja Pak, yang ya. lurus aja. Jadi menanglah perusahaan C ini. Entah proyeknya nanti amburadul setelah 3 bulan, nggak tahu lah Pak ya. Nah, jadi maksud saya, apakah hukum itu demikian juga bisa dilakukan Pak di negeri antah berantah ini? Karena apa? Pak Paul dulu pernah bilang bahwa saya ini bukan saya nih ya, bilang bahwa jual beli kasus, bayar sana bayar sini, lobi sana lobi sini gitu Pak ya. Nah, kalau melihat suatu kasus, ada kasus apa namanya yang sering kita sebut di sini, kasus yang dimintakan oleh suatu orang lah atau pihak lah gitu atau organisasi, kasus pokoknya kasus ini ada yang inilah yang memintakan, lalu si A-nya ditangkap gitu Pak ya. Nah, bisa nggak ini jadi dilakukan kasus ini jadi kayak suatu proyek Pak? Si yang meminta ini akan menang, ada media dibayarin diem aja,
Ini dia aja, mungkin dia pengacaranya juga dibayarin. Ini nggak ada hubungannya dengan hukum-hukum yang MKC Pak ya. Pengacaranya juga dikasih, ya, media dikasih, dia melulu semuanya, ya. Nah, lalu nanti atas permintaan bos besar ini, hukumannya nanti harus segini. Yang penting kalian terima uangnya, Ya. diam semuanya. Mm-mm. Bisa nggak kira begitu, Pak? Ini Pak Batiar dulu yang jawab ini, nanti baru saya jawab. Wah, ini asisten saya Pak Batiar bisa jawab. Saya Belagu benar-benar pengen amat. belajar ini, Pak. Soalnya saya pernah punya Belagu nih, kasus asisten juga. saya nih. Iya, Cukup iya, nih, Pak. ini profesornya nanti jawabnya terakhir. Asisten dulu ini. Sorry Pak Kalau Batiar. kalau yang Silakan, Pak begitu Batiar. kan yang paling penting alat buktinya. Bisa nggak diungkapkan alat-alat buktinya? Kalau nggak bisa ya nggak ada gunanya disusun surat dakwaan. Itu kan sulit kan itu, menghadirkan itu, bukti-bukti. Karena di kita ini belum ada itu apa tuh hukum pembuktian terbalik itu belum ada. Belum ada. Harus ada peristiwanya, barulah diselidiki apakah harta kekayaannya didapat dengan atau ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang disidik. Itu susah Pak kalau pidana itu untuk itu, yang hal-hal seperti itu mengumpulkan alat-alat buktinya. Makanya di KPK dan di lain-lain sekarang ada namanya apa tuh penyadapan. Penyadapan itu penting sekali. Ya kalau seperti inilah, saya lah ada di suatu pengadilan negeri. Ternyata saya dicurigai. Ya mereka tinggal cek itu HP saya. Ada nggak nomor itu di lokasi itu? Dan siapa-siapa yang ada di lokasi itu sebentar itu di print out. Nah, dari dasar itulah mereka menyelidiki. Ada nggak? Jadi itu Pak, kesulitan itu adalah menghadirkan alat bukti. Kalau alat buktinya dapat, apalagi melalui penyadapan, ya itu mah udah gampang itu. Nah, jadi kalau kasus orderan, istilah saya ingat, kasus orderan, Pak, alat bukti itu memang susah dibuat-buat. Ya siapa mau jadi itunya apa tuh whistleblower-nya? Siapa yang menyuarakan? Ah itulah harus ada. Ya kalau nggak ada, ya udahlah. Seperti pembelian tanah-tanah, ya kan? Ya, si penyelidik ini lihat, ini harga pasaran tanah misalkan 1 juta. Kenapa di dalam AJB-nya ditulis hanya 500.000? Ah, tentu ada permainan di situ. Dibandingkan dengan harga pasaran dan harga yang tertera. Itulah dimulai penyelidikan. Itu banyak yang ketangkap yang seperti itu. Karena itu kan merugikan keuangan negara itu. Mengenai pengenaan pajaknya. Nah, kalau itu memang tidak perlu ada orang yang bersuara, tapi dari yang ditelusuri itu dari mungkin ada ya semacam intel atau gimana, dia tahu di suatu daerah ada penjualan tanah untuk suatu proyek, tapi harga pasaran 1 juta, kenapa AJB-nya 500.000? Nah, itu harusnya ditelusuri itu, dan akhirnya memang dipanggil sebagai saksi-saksi dan akhirnya ditetapkan siapa tersangkanya. Yang jadi masalah sekarang, tanah-tanah rakyat tiba-tiba berubah jadi HGU. Nah, itu kenapa tidak diselidiki dan disidik? Ya berani nggak menteri? Menteri itu disidik.
Itu kejadian itu di perkebunan sawit sampai sekarang itu. Dan ini dapat perhatian oleh Presiden Jokowi yang sekarang ini untuk memberantas mafia-mafia tanah. Ya bayangkan aja tanah rakyat tiba-tiba jadi HGU. Mau dibawa ke pengadilan manapun juga itu rakyat akan kalah. Secara legalitas, ya HGU lah. Yang jadi patokan kan? Seandainya kasus tanah itu pelakunya adalah orang yang paling top di atas, Pak. Ya, di negara itu. Orderan, istilahnya orderan. Kan bisa lolos dengan ringan itu tanah, Pak. Kelihatannya memang begitu, ya. Tapi saat sekarang sedang difokuskan oleh Presiden Jokowi mengenai mafia-mafia tanah ini. Ini sekarang sedang difokuskan. Beberapa teman juga sudah ke daerah-daerah. Kemarin orang daerah kira-kira 3 minggu yang lalu datang ke Jakarta. Hanya karena ada pergolakan di daerah, dia kembali sebentar. Tapi saya selalu bilang, jangan terjadi konflik. Itu nanti akan pecah Indonesia, saya bilang. Jangan dikira Indonesia pecah karena Papua lah, karena yang lain-lain. Enggak. Ini yang selalu jadi perhatian saya ini. Kalau ini terjadi konflik horizontal, habis Indonesia ini. Karena apa? Ya lawannya kan HGU. Rakyat akan mengamuk gitu. Dan ini nggak akan bisa dicegah itu. Ya bahaya sekali. Putra daerah itu ya. Ya yang benar aja tanah-tanah dia kok tiba-tiba Putra bisa daerah jadi itu HGU. yang di Medan itu kasusnya itu. Wah, suaranya robot, Pak Paul. Iya, Pak Paul, robot suaranya. Ya, tapi Pak Baktiar, maksud saya ya, bisa nggak suatu kasus... Bentar, ini punya saya yang putus atau punyanya Pak Paul kayaknya. Pak Baktiar. Iya. Nah, kita punya bagus nih. Nah, jadi bisa nggak untuk suatu kasus itu ya, memang bisa mulus karena orderan dari satu pihak yang tinggi lah, katakan gitu Pak ya, karena dia nggak hanya jabatannya tinggi, tapi uangnya juga tinggi, ya, semua dibayarin gitu Pak ya, di mana pos-pos yang kira-kira bisa nanti menghambat dibayarin, gitu maksud saya Pak. Bisa nggak gitu Pak? Kalau zamannya sekarang ini, sejak zaman Tito agak sulit Pak Matias. Kalau zaman Soeharto sama jalan sebelum Tito itu mudah sekali. Itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan lagi. Pokoknya duit berbicara. Kalau zamannya Tito memang uang bicara, tetapi ya media sosial itu juga penting, opini masyarakat yang dibangun. Hakim itu beda banget. Zamannya itu beda banget. Bahkan polisi, seakan-akan polisi memang ingin benar-benar bersih-bersih ya. Walaupun selalu ada polisi-polisi brengsek itu selalu ada yang begitu ada. Tetapi kalau pembuktian tadi tidak terpenuhi, tetap polisinya nggak mau, Pak. Artinya kasusnya KC ini bisa saja KC bisa cuma kena 10 bulan itu bisa, Pak. Kalau ketemu dengan orang yang beres, polisinya beres, mau ditekan kayak apa nggak mau dia, pokoknya salah tapi nggak mau semena-mena gitu loh. Itu Ya, tetap betul. ada Pak, karena kasusnya saya pernah bebasin orang, ya saya tidak kasih 1 rupiah pun, saya sampai kaget itu. Saya cuma datang sama hakimnya, Pak ini orang nggak ada yang urus, ini anak jujur. Terus loh kenapa begini, dia tanya sama saya gitu kan. Terus begitu saya, Pak berapa ongkosnya kami akan carikan Pak, bilang oh enggak Pak, nggak usah Pak, nggak usah. Tapi bebas ya. Nah, jadi pas ketemu hakimnya nih orang Hindu, kayaknya orang Hindu Bali gitu, kayaknya ya, yang di Jakarta. Selalu ada orang yang jujur gitu. Kalau pas kita lurus ya ketemu orang yang lurus-lurus itu ya selalu ada Pak.
Dan orang yang saya bebas ini benar-benar bebas, Pak. Bisa menang, padahal sudah ditahan 6 bulan, Pak. Bisa benar-benar lepas, Pak. Tapi dengan Artinya tanpa uang pun bisa, karena di zaman sekarang nampaknya antara kebaikan dengan kejahatan ini, kebaikan ini sedang unjuk-unjuk gigi, Pak. Penegak-penegak hukum yang lurus-lurus ini lagi unjuk gigi semua. Tapi tetap ada, uang itu bermain ya tetap ada, Pak. Kalau ada uang tetap lebih lancar di mana-mana juga. Hanya, balik lagi, kok yang saya lihat, sebenarnya kasusnya KC ini bisa dikondisikan dengan penyidiknya, Pak. Robot suaranya Pak Pol. Karena kan BAP itu mau dibawa kemana di awal dulu, Pak, penyidiknya dulu kan, Pak. Kalau nggak mau berbaik dengan penyidiknya, sama penyidiknya kejam, Pak, dihajar terus, ditarik, pokoknya nggak mungkin nggak salah KC, Pak. Tapi kalau kita berbaik sama penyidiknya, maka kasus ini sama penyidiknya dia akan menghilangkan beberapa pertanyaan yang akan memberatkan KC. Dia ambil yang cukup seperlunya aja, yang penting KC bersalah, udah gitu doang. Sampai ke situ, kalau salah tetap salah, Pak. Tapi ya cuman bersalah gitu aja, ya bisa 10 bulan selesai, Pak. Begitu, Pak. Dengan adanya itu kalau pendapat saya ya, nggak tahu kalau Pak Batiar ya, tapi kalau saya melihat pengalaman saya mah begitu. Dari cara saya, jadi selalu ada orang-orang baik di dalam sana. Saya banyak ketemu dengan penyidik-penyidik yang baik juga banyak, Pak. Yang nggak mata duitan, Pak. Yang memang dia benar-benar pas, Pak. Ya, tentu ada yang baik, Pak ya. Tapi kalau kita lihat kasus ini, keterlibatan NB dan juga orderan, ya. Nah, apakah kita bisa mengatakan ini akan berjalan mulus seperti yang Pak Pol ceritakan itu, ketemu hakim yang bagus? Hakim bagus, apakah mungkin digunakan di sini, di kasus ini, ya? Nah, itu kan tanda tanya jadinya. Nah, kalau itu memang karena kalau kasusnya KC, karena lawyernya yang tidak kerja, Pak. Kalau penyidikan hanya mengalir saja sekarang ini, ya kan? Penyidik ini hanya mengalir saja, Pak. Nah, nampaknya lawyernya tidak bekerja atau dia salah ini, Pak. Dia salah pilih kabar lah gitulah. Nah, salah pilih teman dia di dalam. Tapi ngomong-ngomong Pak Pol, mungkin nggak lawyer juga bisa? Ini nggak ada hubungan dengan KC ini, Pak ya. Mungkin nggak lawyer dapat duit juga supaya kliennya itu bisa banget, Pak. Justru kan dari pertama saya teriak-teriak itu, Pak. Itu ya bisa ya, Pak ya? Iya, justru itu, Pak. Makanya saya begitu melihat itu saya kaget. Wah, ini kan insting jalan, Pak. Saya kan itu tadi, Pak. Kalau kita bekas pemain gitu, kita insting juga jalan. Wah, dimainin nih. Nah, saya tidak pernah menyalahkan si Saifuddinnya atau siapapun. Saya salah, ini lawyernya udah. Jadi kliennya sekarang itu bisa saya percaya Pak Batiar nih. Ayo Pak Batiar tolong kerja. Apakah saya salah? Enggak. Pak Batiar ini bisa belok loh, Pak, di tengah jalan loh, Pak. Main dua kaki apa segala macam bisa, Pak. Oh, seberapa? Jadi kliennya karena lawyer kan memang ada settingan begitu, Pak. Sudah ada settingan. Bagaimanapun juga dia hidupnya kan dari penderitaannya orang. Sekarang tinggal dia punya hati nurani apa enggak ada si lawyer ini. Kalau dia punya hati nurani, oke, saya dibayar cukup. Tetapi ada yang nggak punya hati nurani, saya akan habiskan, saya akan sedot sampai habis. Wah, ada, Pak. Dan itu sudah bolak-balik, Pak. Nggak urusan menang kalah dia, Pak. Iya, jadi kliennya itu dimangsanya sendiri juga, Pak ya? Dimangsa dia, itu sial, Pak. Kalau udah ketemu begitu, sial aja. Nah, kebetulan Komarudin termasuk tipe yang itu, Pak. Karena sudah istilahnya ya, ya ini kalau Pak Matias tambah cerita lain, kalau saya langsung to the point. Kalau Komarudin termasuk tipe pemangsa, Pak. Terus mencegah begitu gimana ya, Pak? Sekarang masalahnya kalau saya, misalnya kasusnya KC ini, sudah 2 orang mau tolong KC sudah siap keluar duit sampai ratusan juta loh, Pak. Mundur semua dua-duanya loh, Pak. Begitu ngelihat begini, Pak, becek, Pak. Cuma bilang begitu. Becek itu macam-macam, namanya becek itu macam-macam. Ya. Artinya memang sudah dijual KC-nya itu. Intinya kan sudah dijual si KC ini, udah nggak bisa diapa-apain. Polisinya juga susah. Sekarang kalau ada polisi baiknya pun mau masuk ke sana, bunuh diri dia, Pak. Polisi baik pun
Dia mau masuk kecuali tiba-tiba nih Kapolri tiba-tiba oke penyidiknya ganti. Itu mujizat namanya Pak. Tapi kalau sekarang ini kan nggak bisa, sudah ada aturannya dan ada etika kerjanya di dalam sana, nggak bisa lagi ditangani tiba-tiba diganti tanpa ada bukti. Sementara penyidiknya kan kita nggak tahu bagaimana, sudah sejauh apa. Kalau misalnya Napoleon Bonaparte nggak ada kaitannya dengan penyidik, saya yakin Pak, kasusnya si Bonaparte itu nggak ada kaitannya dengan penyidik Pak, itu memang kecelakaan itu Pak. Kalau kasusnya Bonaparte itu kecelakaan murni itu Pak. Ya, ya. Tidak diduga oleh Kabar Eskrim dan tidak diduga oleh Kapolri sekalipun. Iya. Oke, kita lanjut dulu nih ya. Lanjut, Pak. Pak Batiar, gimana Pak Batiar? Mau meresponi tadi Pak Batiar? Ya, yang penting alat-alat buktinya itu Pak Paul, kalau itu. Ya, alat buktinya. Kalau sekarang sudah tinggal klaunya si KC, kasih alat bukti, kasih saksi-saksi. Cuman saksi ahlinya nggak ada yang mumpuni. Oh begini, Pastor Paul, ini kalau mengenai 156A, itu ada komentar, ini pendidikan dulu ya, reserse yang dulu itu, awal-awal kemerdekaan, ini dari buku ini, R. Susilo nih, saya ambil Pak Paul. Jadi, mengenai pasal 156A, jadi barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 1 di atas, yaitu bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan, penistaan yang sekarang, ia diberi peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, dalam hal ini Kemenak, Menteri Jaksa Agung, dalam hal ini Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Jika yang melanggar itu suatu organisasi atau suatu aliran kepercayaan, ia oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang. Nah, inilah makanya itu ahli hukum itu tidak akan terlibat atau artinya menilai-nilai kaidah agama, nggak mau. Makanya diambillah itu, yang melanggar itu diberi peringatan. Oleh Harusnya. siapa? Lo memang begitu. Memang Tapi begitu. kan KC nggak ada peringatannya Pak. Kalau kayak Iya. Abdul Somad kan dikasih peringatan dulu sama MUI. Ya itu kan nanti diuji di Ya kan, pengadilan. dipanggil klarifikasi. Kalau NKC Iya. kan enggak Pak, langsung dihantam Pak. Iya, itu dia. Ini makanya kalau ahli hukum ya tidak akan mau menilai-nilai kaidah agama. Biarkan kaidah agama yang menilai. Ini seperti apa tuh pemeriksaan pidana sistem juri di Amerika, yang menyatakan bersalah atau tidak bersalah adalah juri. Ya. Hakim nanti kasih putusan. Vonisnya, kasih putusannya, vonisnya. kasih Iya, hukumannya. ini pun begitu. Ya, yang mengenai apa? Mengenai kaidah agama ya nggak mau. Seharusnya ahli hukum itu ikut campur, nggak mau. Kalau memang kayak ada tambahan, saya rasa kawan saya pun juga bisa itu. Pak Paul itu, Pak Tito ada, kebetulan saya lihat ini masuk Iya. di Zoom ini. Kebetulan itu rekan saya itu Pak dari siapa? Bandung. Pak Tito Panjaitan. Bentar. Ada di sini sekarang. Halo. Shalom Pak Ada. Tito. Oh iya nih. Shalom Pak Tito. Iya. Wah, itu- ini. itu Pak Tito boleh nih Pak kasih. Wah, kasih- kondang gitu. Salam, Kalau Pak di Paul. Bandung kondang itu. Shalom Pak Tito. Halo Pak Waduh. Paul. Ini kumpul semua. Masih newbie nih. Pak Paul. Panglima Ini saya baru hukum kita ini. Harus dipancing dulu Pak Paul. Bentar, nanti Iya. setelah balik ya. ini saya baru Lagi tahu ada Zoom. ternyata Ya. pemburu Oke, harta oke. karun ini Bang Baktiar. Mas, selama ini saya nggak tahu. Saya cuma lihat judulnya aja. Makanya saya masih newbie nih, baru kedua kalinya saya hadir di Pak Paul. Makasih nih Iya, Bang Pak Baktiar Tito. udah ngomongin saya nih. Itu lawyer mahal Pak Paul. Ini mumpung Bukan nah, ini pro mahal-mahal bono. mumpung masuk sini kan gratis di sini. Pak Tito ini tadi Iya. gimana nih pertanyaan Pak Matias ini kan sulit sekali. Ini kan polemik ini kan. Ya, mengenai apa ya, yang Pak KC ini ya. Iya.
nggak kasusnya Pak Matias tambah. Jadi bukan cuma KC doang ya, tapi artinya memang apakah mungkin dalam kondisi hari ini ya, kalau saya bilang sudah sulit, nggak seperti zaman sebelum Tito, zaman sebelum Pak Tito Karnavian itu dulu, wah gampang sekali itu kita jual beli begitu mah tinggal tukar kepala juga, orang sudah di dalam aja bisa kita tukar kepalanya kok, tukar orang bisa kok. Sekarang udah susah Pak. Nah tapi kalau kaitannya dengan kasusnya KC ini ya kan, sementara Abdul Somad ini kan ada tabayunnya, dipanggil dulu kan, harusnya kan kalau pasal 156A itu kan dipanggil dulu. Ya, kalau KC kan enggak, langsung ditangkap. Apalagi sebenarnya penangkapan KC itu lucu, Pak. Sebenarnya KC sudah mau melaporkan diri ke Polda, sudah mau menyerahkan diri. Tapi tiba-tiba skenario diganti, KC ditangkap seolah-olah dia lagi di sawah, Pak. Jadi Ya, ada skenario seperti apa namanya, karakter assassin. Itu Pak. Ada karakter assassin dulu Pak, di dropin dulu dia Pak. Ya Pak Paul, memang kasihan sih, memang terasa sekali sih ketidakadilannya yang dialami Pak KC ini. Memang sepertinya polisi juga bisa dibilang mau menunjukkan prestasi, tapi jujur Pak Paul, dengan adanya kejadian Pak NB, saya nggak tahu lah itu siapa yang membisiki atau yang merasuki beliau sehingga kok tega sekali melakukan seperti itu. Ini malah jadi ya bisa kekuatan untuk orang Kristen bersatu melawan ketidakadilan yang disebabkan ya kerasukan setannya Pak NB seperti itu Pak Paul. Jadi ini memang momentum sebetulnya kan. Betul. Tapi kan nggak dimanfaatkan. Harusnya dengan kasusnya NB ini kan bisa menjadi sarana buat melepaskan KC kan, tanpa melalui sidang. Bisa bergening. Kalau menurut saya sih bisa bergening. Betul. Tapi nyatanya nggak digunakan Pak. Justru yang kita heran itu ada apa gitu loh Pak. Kalau Pak Tito sendiri, nah ini si Tanah, kita tembak aja langsung deh. Kalau Pak Tito nih, ini kan kita ngerumpi boleh-boleh aja, sok-sokan pinter lah kita nih ya kan. Kalau Pak Tito lagi nanganin Pak KC ini nih, apa yang akan dilakukan oleh Pak Tito? Ya kita kan bisa bilang nggak percaya dengan keamanan yang terjadi di kepolisian. Ya kita minta kepolisian paling tidak ya kita mengecek lah, kita yang seperti Paul Koalkoar juga ya kita bawa ke rumah sakit lah, kita juga minta ahli psikolog untuk mengecek semua, itu yang harus kita minta dulu. Jadi paling nggak tahanan itu merasa aman, merasa nyaman, dan dia memang punya hak untuk diperiksa, punya hak untuk dibantarkan, itu jelas, itu diatur dalam undang-undang. Jadi tapi mengenai proses, memang nggak segampang yang tadi Pak Paul bilang sih. Maksud saya bergening kita untuk mengeluarkan itu nggak segampang seperti itu juga. Tapi ya kita harus libatkan lah para stakeholder, misalnya perlindungan saksi. Jadi dia jelas terasa diancam lah itu di bawah naungan institusi Polri seperti itu Pak Paul. Jadi jangan sampai memang Pak KC terjadi seperti itu lagi, atau minimal polisi juga memberikan inilah prestasi lah, menunjukkan kepada dunia nih loh, kita sudah bantarkan, kita sudah bawa ke rumah sakit, kita sudah memberikan psikolog supaya dia ditreatment dengan baik. Ini kan nggak main-main soalnya, ini kan tamparan dunia sekali nih terhadap apa yang dilakukan oleh NB. Seperti itu Pak Paul. Artinya apakah Kalau untuk membebaskan, saya pikir bergeningnya bisa, tapi tetap harus mengikuti formil. Mungkin bisa jadi tahanan rumah atau penangguhan penahanan, itu mungkin bisa. Dibantarkan, Pak. Di pembantaran di rumah sakit. Pembantaran, betul. Ya, jadi pembantaran terus jadi rumah tahanan. Itu tidak melakukan tindakan itu gitu loh Pak. Betul. Ya, saya nggak mau kenapa melakukan pembantaran itu?
maksud saya gini, saya nggak mau mengkritisi nanti karena saya kebetulan kenal sih dengan si siapa Martin, beberapa kali saya pernah ketemu sebelum kasus ini ya. Terus saya kenal, cuman maksud saya nggak mau ini lah karena nggak enak Pak Paul. Bukan tapi bagi saya sih ya memang kenapa keluarganya percaya gitu memilih dia, itu yang bisa dibilang privilege saya pengacara. Seperti itu Pak Paul. Memang kadang-kadang kalau kita sama pengacara, kalau kita cuma saling menyalahkan nggak etis juga buat saya gitu Pak Paul. Bukannya saya nggak mau mengkritisi, tapi memang sebaiknya tolong dong pengacara tunjukkan dong kalau Anda sudah maksimum untuk klien Anda. Tunjukkan kepada kami kan punya semacam beban, punya perhatian yang khusus kepada Pak KC atas apa yang dialaminya. Nah, jadi tunjukkan kepada kami kalau dia sudah dibantarkan di rumah sakit, diperiksa oleh dokter yang terbaik, ya kan, apalagi banyak donatur diperiksa oleh psikolog yang terbaik, ya kalau dia memang mentalnya kuat lah, seperti itu, dibantarkan. Jadi saya pikir itu merupakan salah satu tugas lawyer juga seperti itu Pak Paul. Betul, artinya Pak Tito dan Pak Batiar kan sepakat ada sesuatu yang janggal di sini kan, intinya kan begitu. Kita mungkin ada kurang maksimal deh, jangan ngomong janggal, tapi ada yang tidak maksimal itu tadi gitu. Nggak enak Pak Paul kalau kita bilang ada yang tidak maksimal dan kita nggak tahu apa itu lah intinya begitu kan ada yang kalau kami bilang ini janggal, tapi kalau bahasanya kan kurang gitu masa nggak bisa sih kan begitu kan, harusnya gini doang. Ya setuju. Kalau itu saya setuju. Apalagi kita yang sudah tahu dalam sana Pak, sampai dua orang sponsornya itu mundur Pak, Padahal mereka Pak kita tinggal berangkat Pak, tapi nggak boleh ketemu Pak. Kalau ketemu kita nggak bisa Pak, harus sama lawyernya Pak. Nah, kalau sudah sama lawyernya begitu kita nggak bisa Pak, nggak mau, ya repot udah. Pak.